Shalom, perkenalkan nama saya Rio. Saya siswa dari SMTK Setia Mamuju. Saya kelas 10. Saya setelah menghafal 17 ayat emas. Pertama, 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-11 sampai 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah Ta'ala mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Selanjutnya Yesaya 53 ayat yang ke-6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-23 sampai 24. Selidiki aku ya Allah, kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku ke jalan yang kekal. Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidup yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-21. Barang siapa mengasihi aku, barang siapa memegang perintahku dan mengasihi aku dan melakukannya, dialah mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-1 dan 5. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas dan mengeluarkan sumber itu dari mata saudaramu. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke Filipi pasal 4 ayat yang ke pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Sampai sekarang kamu belum minta sesuatu apapun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerimanya, supaya penuhlah sukacitamu. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-13 dan 19. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ayub pasal yang ke-1 ayat yang ke-21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mazmur pasal yang Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-9 dan 11. Dengan apakah seorang mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman, menjaganya sesuai dengan firman. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah,
Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan tambahkan kepadamu. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45, anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai 10, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-3 sampai 4, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 1 Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dalam perbuatan, dalam kebenaran. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai 16, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata dan serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-11, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 sampai 7, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 sampai 25, dengan saling memperhatikan, dengan saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendatang. Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-27, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Shalom.